Belajar matematika dari rumah sungguh menyenangkan. Yuk kita sama-sama belajar. Come on! Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel Skodera. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagian-bagian lingkaran. Nah, kalian sudah pernah melihat gambar lingkaran? Ya, ini adalah gambar lingkaran. Apa sih lingkaran? Lingkaran adalah himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Jadi lingkaran ini adalah himpunan semua titik-titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Nah, ini ada lingkaran, dia punya titik tetap. Nah, titik tetap yang dimaksud adalah titik pusat lingkaran. Jadi setiap lingkaran mempunyai titik pusat yang berada di tengah. Nah, seandainya kita berikan titik di daerah lingkaran ini, daerah keliling lingkaran, maka jarak antara titik pusat ke suatu titik di dalam lingkaran ini akan sama. Misalkan ini O dengan A, maka jika kita beri di sini C, maka jarak O ke C juga sama dengan O ke A. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian lingkaran. Nah, lingkaran itu mempunyai bagian-bagian. Yang pertama, titik pusat lingkaran. Yang kedua, jari-jari. Yang ketiga, diameter. Yang keempat, tali busur. Yang kelima, busur. Yang keenam, tembereng. Yang ketujuh, apotema. Dan yang kedelapan adalah juring lingkaran. Nanti agar kalian lebih paham, kita akan bahas satu persatu bagian lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Nah, titik pusat lingkaran itu adalah sebuah titik yang berada di pusat atau di tengah lingkaran. Nah, ini namanya titik pusat lingkaran. Boleh kita beri nama O, P, dan seterusnya. Silahkan ya, bebas namanya. Ya, jari-jari itu apa? Jari-jari adalah besaran panjang yang diukur dari titik pusat lingkaran ke titik sembarang yang berada di keliling lingkaran. Misalkan ibu beri di sini titik A, lalu di sini titik B. Maka jarak dari titik pusat ke A atau dari O ke A ini disebut jari-jari. Dari titik O ke B juga disebut jari-jari. Kalian bisa membayangkan roda sepeda. Nah, roda sepeda itu terdiri dari banyak jari-jari. Ya, seperti juga lingkarannya, lingkaran juga memiliki banyak jari-jari. Yang ketiga, diameter lingkaran. Apa itu diameter lingkaran? Diameter lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan dua titik sembarang yang berada di tepi lingkaran, tetapi garis tersebut harus melalui titik pusat. Misalkan ibu beri titik di sini nih, ini titik A, lalu di sini titik B. Nah, diameter tersebut, garis itu menghubungkan titik A dan B, tapi harus melewati titik pusat. Jadi seperti ini. Ini dinamakan diameter. Atau misalkan ibu beri di sini titik C, lalu di sini titik D. Nah, ibu hubungkan titik C dengan D melalui atau melewati garis titik pusat lingkaran. Nah, ini juga disebut sebagai diameter. Diameter dilambangkan dengan huruf D kecil. Jadi seolah-olah diameter itu membagi dua lingkaran sama besar. Berikutnya yang keempat, tali busur lingkaran. Apa itu tali busur lingkaran? Tali busur lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan dua titik sembarang pada lingkaran
busur tidak melewati titik pusat. Misalkan ibu di sini kasih titik A, lalu di sini titik B. Maka kita hubungkan titik A dengan B. Nah, ini namanya tali busur AB. Ya, jadi dia tidak melewati titik pusat. Ya, jadi berbeda dengan diameter. Misalnya lagi, ibu punya di sini ada titik C, lalu di sini titik D. Nah, kita hubungkan titik C dengan D. Nah, ini namanya tali busur CD. Dia tidak melewati titik pusat. Yang berikutnya adalah busur lingkaran. Busur lingkaran itu adalah garis lengkung yang terbentuk karena adanya tali busur lingkaran. Misalkan seperti ini. Ini titik A, titik B. Ini dihubungkan oleh tali busur tadi ya. Nah, tali busur AB tersebut menghasilkan garis lengkung. Nah, garis lengkung ini namanya busur lingkaran. Jadi ini busur lingkaran ya. Ini busur lingkaran AB. Ya, jadi dibatasinya oleh tali busur. Nah, seperti halnya yang bawah juga tali busur CD. Dia menghasilkan lingkaran di sini daerah lingkaran, daerah lengkung. Nah, garis lengkung CD ini namanya adalah busur lingkaran atau busur CD. Yang berikutnya adalah tembereng lingkaran. Ya, tembereng lingkaran itu adalah daerah pada lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran. Contohnya pada gambar ini ada tali busur AB. Lalu di sini ada busur AB. Nah, lihat di sini terbentuk daerah kosong. Nah, daerah kosong ini disebut tembereng. Ya, ini namanya tembereng. Nah, tembereng itu ada dua. Ada yang bentuknya kecil atau biasa disebut minor, ada yang tembereng yang besar bentuknya. Ya, jadi namanya tembereng mayor. Nah, tembereng yang Ibu arsir ini adalah tembereng minor karena dia kecil ya. Sedangkan yang besar, tembereng mayor ini. Nah, daerah ini namanya tembereng mayor. Berikutnya apotema lingkaran. Apotema lingkaran adalah sebuah garis pendek yang menghubungkan tali busur dengan titik pusat. Ya, jadi dia menghubungkan tali busur dengan titik pusat. Seperti ini contohnya, ini ada tali busur AB, lalu ini ada titik pusat. Nah, ini kita tarik garis dari titik pusat ke tali busur. Nah, dia akan membentuk sebuah sudut. Ya, ini bisa kita kasih jari-jari dulu. Oke. Nah, maka apotema itu adalah titik ini. Ya, titik ini disebut apotema. Jadi dia adalah garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan sebuah tali busur. Nah, ini kita bisa tandain misalkan huruf C atau E atau D, silahkan ya, bebas tandanya hurufnya. Yang terakhir adalah juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang terbentuk dari pertemuan dua jari-jari. Misalkan ini ya, ini titik pusat. Lalu di sini ada titik A, ada titik B. Nah, dari O ke A atau dari titik pusat ke A, ini namanya jari-jari OA. Lalu dari O ke B disebut jari-jari OB. Nah, lihat di sini ada daerah yang terbentuk. Ya. Nah, daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari OA dan OB ini disebut dengan juring. Ya, seperti potongan pizza ya. Ini disebut juring. Nah, supaya kalian lebih paham tentang materi yang tadi Ibu jelaskan, kita akan coba mengerjakan sebuah contoh soal. Ya, di sini ada sebuah lingkaran, ada gambar lingkaran. Bisa kalian lihat titik-titiknya, ada titik A, O, B, C, D. Dan jadi nanti kita akan menentukan dari nomor 1 sampai dengan 8 ya. Kita akan bahas satu-satu, kita jawab ya. Nomor 1, tentukanlah titik pusat lingkaran. Dari gambar ini tadi menurut penjelasan Ibu mana ya titik pusat lingkarannya? Ya, titiknya ada di tengah ya. Titik pusat lingkaran itu berada di tengah lingkaran. Jadi titik pusatnya adalah kita tulis di sini O. Titik pusatnya O.
Soal nomor 2, tentukan jari-jari. Ya, dari gambar ini jari-jari. Jari-jari itu tadi adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik sembarang di tepi lingkaran. Jadi dari patokannya dari pusat ya. Nah, titik pusat ini kemana saja menghubungkan garisnya? Pertama dari O ke A. Ya, ini namanya jari-jari. Jari-jari OA. Nah, di sini kita tulis OA. Lalu mana lagi? Dari sini berangkatnya kita ke OB. Dari jari OB. Lalu yang berada titiknya di luar selain A dan B ada titik C. Jadi ini OC. Ini adalah jari-jari. Oke, soal berikutnya kita mencari diameter. Dari lingkaran ini diameternya mana ya? Diameter itu adalah garis yang menghubungkan dua titik di tepi lingkaran, tapi dia harus lewat titik pusat. Mana itu garis yang melewati titik pusat? Ya, ini ya, garis AOB. Ini adalah diameter lingkaran. Jadi dia garis yang membagi dua lingkaran atau menghubungkan titik A dan B melalui titik pusat lingkaran. Jadi garis AOB ini adalah diameter. Atau boleh kita singkat jadi AB saja, boleh. Oh, ini tidak bisa ya, AB saja. Nah, AB adalah diameter lingkaran. Ya, berikutnya tali busur. Pengertian tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ya, jadi ada dua titik lingkaran dihubungkan oleh garis. Nah, itu namanya tali busur. Nah, ini ada titik A, ada titik C, ada titik B di luar lingkaran. Nah, mana garis yang menghubungkan titik A dan C? Ya, ini ya. Jadi A dan C dihubungkan oleh sebuah garis. Ya, namanya ini tali busur. Jadi tali busur AC. Lalu di sini titik A, lalu yang titik B. Nah, jadi A, B juga termasuk tali busur ya. Boleh kita tulis begini A, B. Ya, kita lanjut ke busur lingkaran. Busur lingkaran adalah bagian garis lengkung dari lingkaran yang terbentuk karena adanya tali busur. Nah, ini tali busurnya sudah ketemu ya, tali busur AC. AC ini adalah tali busur. Nah, daerah lengkung inilah yang disebut busur. Ya, jadi kita tulis saja kalau busur pakai garis lengkung atasnya. Busur AC. Yang berikutnya tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dengan busur. Nah, ini adalah tali busur. Yang ini busur lingkarannya. Nah, ada daerah kosong kan? Nah, ini namanya tembereng. Namanya tembereng. Nah, tembereng ini kita beri nama tembereng AC. Selanjutnya kita menentukan apotema. Apotema adalah garis pendek yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Ini titik pusat, ini ada tali busur AC dihubungkan oleh garis pendek. Nah, ini garis pendek ini namanya apotema. Jadi apotema dari lingkarannya adalah D. Ini namanya D. Apotema OD. Dari OD. Ya, yang terakhir adalah juring. Juring adalah daerah yang terbentuk dengan atau karena dibatasi oleh dua jari-jari. Jari-jarinya ada jari-jari OC dan jari-jari OB. Ini adalah juring. Nah, jadi pada lingkaran ini disebut juring. Juring apa? Juring COB.
Nah, bagaimana anak-anak? Mudah ya? Nah, semoga penjelasan yang Ibu sampaikan bisa memudahkan kalian menjawab soal-soal tentang materi bagian-bagian lingkaran ya. Nah, nanti setelah ini kalian akan berlatih lagi dengan soal-soal yang akan diberikan oleh Bapak dari Ibu guru ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga selalu kesehatan, terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.